Oke, lanjut. Itu tentang karbohidrat. Ada pertanyaan? Udah itu doang sih. Cukup ya? Setengah jam jelasin karbohidrat. Yang kedua, lemak. Most lipids in the body are made of three glycerides. Their basic unit is one glycerol molecule chemically bonded to three fatty acid chains. Kalian perhatikan, di setiap molekul itu pasti ada yang namanya subunit atau bagian terkecilnya. Kalau di karbohidrat, yang long chains of carbohydrate, contohnya glikogen, kemudian starch dan glikogen, eh, itu gula, glukos, bagian terkecilnya ya, seperti itu. Sedangkan untuk lemak, itu adalah satu gliserol, satu molekul gliserol, ditambah dengan 3 asam lemak atau fatty acid. Gitu ya. Perhatikan di sini ya. Yang dikotakin ini yang pertama adalah gliserol. Gliserol ini sebenarnya adalah alkohol. Lemak itu tersusun dari alkohol ditambah dengan asam. Nah, pasti kalau alkohol itu pikiran kalian melayang ke minuman yang tidak diperbolehkan gitu ya. Menarik ya. Kadang itu gitu. Kalau kita nggak belajar biologi, kita kena stereotip terus ya, istilahnya seperti itu. Alkohol jenisnya banyak ya. Gliserol itu alkohol, tapi tidak memabukkan. Gitu kan ya. Gliserol dengan 3 OH. Jadi kalau kalian nanti belajar kimia, alkohol itu memiliki gugus hidroksil namanya. OH aslinya ini ada hanya ya, gitu, hidrogennya maksudnya. Hidrogen, hidrogen, hidrogen. Bapak tulisin sini deh. Nah, kok nggak bisa? Kelihatan juga ya. Ada hanya sebenarnya ya. Tapi ketika bergabung dengan fatty acid ini, hanya hilang. Ya kan, karena membentuk air. Anyway, kita nggak perlu bahas itu, intinya lemak atau triglyceride ya, salah satu contoh lemak. Lemak ada banyak ya. Itu tersusun dari satu gliserol dengan 3 fatty acid. Oke. Kemudian ada keterangan di sini bahwa lipids are divided into fats atau solids at room temperature atau oils liquid at room temperature. Fats itu contohnya mungkin Bapak bisa bilang margarin ya, seperti itu. Ya kan? Di ruangan kita kan bentuknya solid gitu ya. Sedangkan oil yang bentuknya cair, contohnya minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak jelantah, itu liquid at room temperature ya, seperti itu. Cair gitu, maksudnya dalam room temperature itu sekitar 25 derajat Celcius. Itu suhu ruangan. Ya, suhu ruangan. Lanjut. Loh udah, cuma itu doang kok. Oke ya, untuk lipid. Kalian tahu lah ya, ini lipid ini, oke, jadi gini. Lipid dengan karbohidrat bedanya, karbohidrat adalah penyimpanan energi dalam jangka waktu yang singkat. Makanya kalau kita mau apa tuh namanya diet ya, atau istilahnya membakar lemak, kita harus dulu mengurangi kadar kadar karbohidrat dalam tubuh kita, ya kan? Benar ya? Jadi kurangin makan nasi. Biasanya nih orang yang ingin menurunkan berat badan, yang ingin membakar lemak tubuhnya, ngurangin makan karbohidrat. Karena apa? Kalau tetap konsumsi karbohidratnya ada, nggak kebakar-bakar lemaknya. Karena yang dipakai sebagai energi atau dibakar sebagai energi adalah karbohidrat dulu. Itu metabolisme tubuh seperti itu ya. Karbohidrat, lemak, dan yang paling terakhir banget itu loh, kalau misalnya nggak ada sumber energi lain selain karbohidrat dan lemak, adalah protein. Ini udah tahap yang sangat parah kalau udah protein dipakai. So next, yang terakhir protein, long chain of amino acid. There are about 20 different amino acids, ada 20 jenis ya. Itu kalian nggak perlu hafalkan. They all contain same basic structure, but the R group is different for each one. Oke, Bapak akan jelaskan. When amino acid are joined together, a protein is formed. Oke, tadi karbohidrat, nih Bapak tanyakan kalian ya, subunitnya atau monomernya atau bagian terkecilnya apa? Glukos. Oke, glukos. Nice. Kalau lemak, trigliserid,
tersusun dari one glycerol and three fatty asid. acid. Oke, 3 asam lemak ya. Betul. Kalau protein adalah amino asid. Ini kalau yang sering olahraga sering dengar sih. Ya, amino asid ya untuk suplemennya. Karena penting banget untuk pembentukan otot. Betul Arya ya? Dulu mungkin Arya olahraga. Asupan paling penting ya untuk para olahragawan adalah amino asid. Kenapa gitu? Ini bagus untuk pertumbuhan otot. Ya, nggak cuma otot bahkan beberapa enzim dan hormon itu tersusun dari amino asid juga, karena mereka basicnya adalah protein. Bahkan seluruh enzim kita, amilase yang ada di mulut, kemudian ada pepsin, renin di dalam lipase, dalam lambung, kemudian dalam usus halus, itu ada tripsin, ada amilase juga, kemudian ada lipase juga ya, itu adalah protein yang artinya tersusun dari amino asid. Berarti sangat penting banget ya amino asid ini. Amino asid biasanya didapatkan dari vitamin juga. Ya, vitamin itu isinya amino asid. Vitamin A, B, C, D, E, K itu adalah amino asid yang nantinya di breakdown oleh tubuh, dipretelin gitu ya. Kemudian disusun kayak Lego aja, kalian bayangin ya. Bisa amino asid itu kan bagian kecil-kecil, disusun jadi apa dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Lanjut. Oke. Oke, sepertinya tidak perlu. Nah, ini adalah komponen, gini aja deh, biar kalian nggak bingung ya. Ini kentara banget ya perbedaannya. Misalnya start itu cuma glukosa lah. Glukosa bentuknya segi 6. Kemudian kalau triglyceride bentuknya seperti ini. C ada banyak karbonnya. C, 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 C gitu kan ya. Omega 3 itu ada double bondnya di sini. Ada double bond itu artinya rantainya ganda. Sebentar. Jadi kayak gini ya. Nah, omega 3 biasanya seperti itu. Nah, sedangkan amino asid bentuknya seperti ini. Gimana ya, Bapak nggak minta kalian untuk ngapalin, tapi di sini benar-benar clear banget perbedaannya. Itu yang ingin Bapak sampaikan, bahwa ada nitrogennya. Oke, ini kuncinya. Ketika kalian ngelihat nanti di soal manakah di bawah ini yang merupakan struktur dari amino asid, langsung cek nitrogennya. Oke ya, udah deh, itu dia. Karena molekul yang lain itu tidak ada nitrogennya. Oke, lanjut ya. Nah, how your body uses amino acid as building blocks. Mirip kayak Bapak sampaikan kayak Lego tadi ya. Amino acid ini kayak satu potong Lego, keping Lego yang kecil-kecil gitu. Kemudian disusun oleh tubuh sesuai dengan keperluan. Mau dijadiin apa? Jadiin rumah, jadiin mobil, jadiin apalah kayak gitu kan ya. Kan bisa ya kalau Lego ya. Sama. Amino acid juga demikian. Mau dijadiin buat kulit, kolagen, bisa. Jadiin buat keratin, bisa. Dijadiin buat penyusun sel, bisa juga. Buat enzim, bisa. Jadi amino acid ini benar-benar lebih bervariasi, gitu kan ya, istilahnya bentuknya. Dibandingkan dengan karbohidrat dan lemak itu sendiri ya. Karbohidrat hanya dibuat untuk sumber energi soalnya. Sama di sel, karbohidrat bisa sih untuk sel signaling ya, untuk apa, jadi kayak semacam antena sel, itu penyusunnya karbohidrat juga, tapi tidak apa, beraneka ragam seperti protein. Jadi protein tuh paling beraneka ragam lah bentuknya ya, mulai dari rambut, kulit, bahkan organ-organ tubuh kita itu banyak tersusun dari protein. Otot bahkan ya, otot itu, serat otot itu adalah protein, namanya aktin dan miosin. Itu protein loh. Oke. Jadi maksud Bapak, amino asid atau protein ini adalah molekul yang paling banyak variasinya dan paling penting dalam tubuh kita. Ya, semuanya penting sih. Gitu. Apa nih? Silahkan. Nah, ini yang terakhir untuk biological molecule. Ya, masih ada beberapa sebenarnya. Protein shape. Jadi begini. Bentuk dari protein itu spesifik. Misalnya protein ini nih, bentuknya melingkar-melingkar seperti ini. Kalau misalnya bentuknya dirubah, dia akan kehilangan fungsi. Dengarkan Bapak ya.
Ketika protein bentuknya diubah, dia akan kehilangan fungsinya. Oke. Pernah dengar namanya rebonding? Rebonding buat rambut yang keriting jadiin lurus. Itu kenapa cenderung malah merusak rambut ya? Betul ya? Ya karena kan itu panas ya Bu ya, istilahnya dipanaskan rambut, sedangkan komponen rambut sendiri itu adalah protein. Walaupun ya keratin itu adalah protein yang tidak terlalu sensitif terhadap panas, tapi kalau terus-menerus rusak. Misalnya kalian main di luar ya, main di luar panas-panasan terus, ya kan lama-kelamaan rambut kalian rasanya kok kering, rusak, gimbal. Nah, gimbal juga itu ngerusak rambut tuh. Iya enggak? Banyak ya. Jangan jangan pernah kalian berpikir untuk digimbal. Itu zolim terhadap rambut. Rambutnya dirusak. Ya protein rambutnya biar keren katanya. Oke, biar kayak apa tuh? Orang-orang santuy gitu kan ya. Apa? Itu tuh. Ah, ya, Bapak lupa Free living. Kori